itulah warisan penjajah, suka merampas hak orang lain. Kalau diprotes marah, dibilang kita penista, padahal kita menjelaskan, hei pencuri, sadar-sadar muko itu palukka, sudah muko itu bercuri, sadar-sadar muko. Kalau agamamu itu agama benar, enggak usah hal curian untuk kau pakai untuk sebarkan agamamu. Kalau agamamu itu agama benar, kau tidak perlu menggunakan hasil curian dari agama orang untuk kau ajarkan. Ajarkan aja dewamu. Teos, Yesus, Teos. Apa itu? Burung merpati. Ajarkan aja. Ngapain kau pakai istilah-istilah Islam? Alkitab, Roh Kudus, iman. Mama ngapa nani agama kama tong bunglon? Sadar-sadarlah saudara-saudara. Kenapa kita berdebat Islam Kristen? Coba lihat Hindu dengan Buddha. Makanya terjemahannya itu salah. Beda-beda. Terjemahan itu harus sesuai, Bu. Enjo dikana terjemahan, yang disebut terjemahan diterjemahkan dari aslinya. Dari aslinya diterjemahkan ke bahasa di mana dia pergi. Ini Indonesia bukan Arab. Ini Indonesia punya bahasa disebut bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ketika Bible Kristen masuk dengan bahasa asing, mohon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa ada bahasa Alkitab? Berarti yang salah kalau kita mau bilang begitu, karena yang menerjemahkan itu ya bahasa di dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang salah? Yang salah, saya tidak tahu siapa yang salah. Yang jelas seperti itu kalau kita menganggap masa tidak tahu siapa yang salah? Nasa-nasa di Bible ada tulisan Allah, masih ditanya siapa yang salah? Yang salah Bang Suma, karena kenapa mau protes? Anasanami. Ini sama halnya ibu dicuri baranta, terus ibu pi melapor di polisi, ibu yang salah. Maunya ibu itu. Jadi kalau ada pencuri biarkan saja. Dengan cuma bahas dengan arti. Jangan kesamakan ibaratnya arti. Kalau memang dicuri, ibu mau tidak ibu menyembah setan? Tapi kan ini cuma terjemahannya. Ya memang sudah disetujui. Mau tidak ibu disebut Teos itu setan? Mau enggak? Karena mau tidak disebut. Ustadz tidak ada dibilang. Iya, Ustadz itu urusin umat. Kalau Bang Suma urusin penipu, pembohong, pendusta, penyesat. Bedakan. Nakan ya Ustaz. Saya ini bukan Ustaz. Kenapa kita bilang penyesat kita? Nah, kalau kita merasa kita penyesat ya, gugat nih. Tapi kan kita tidak merasa kita sebagai pihak sekarang begini. Bisakah saya mengatakan kepada ibu, bisa enggak saya mengatakan kalau emas itu adalah batu, atau batu itu atau apa yang bagus, onde-onde Jawa itu adalah emas, bisa enggak? Ibu mau beli emasku, ibu bilang mana? Kuantarkan ini emas, tapi yang saya kasih itu adalah onde-onde Jawa. Mau dibeli? Salah itu iya. Salah. Begitulah juga Yesus, begitulah juga Teos yang bukan Allah Anda sebut Allah. Terserah ya Teos itu, pokoknya Allah itu apapun, mau Allah mau Bapa mau apa, yang jelas kita maksudnya begini. Kalau pencuri kalau diinterogasi sama polisi begitu, karena Anda yang sedang diuntungkan, karena Anda yang menikmati hasil curian, makanya mengatakan begitu. Apa untungnya dengan sebutan begitu, Kak? Iman tertuju, terserah mau sama siapa. Kalau misalnya kita Kristen, kenapa kita bilang apa untungnya? Allah itu Allah. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, kembalikan dong. Kembalikan. Kembali kami pergi di karena kita yang protes karena kita tidak merasa kita bersalah. Bagaimana tidak ceritanya? Serius Tidak merasa bersalah. Serius tidak merasa bersalah karena aku baca Alkitab begitu kita sebut lagi Alkitab. Ngapa nakul Alkitab itu namanya Alkitab? Dari mana ilmunya sedang injo?
Namanya memang Alkitab, kitab suci Dari mana? Dari mana kitab Kristen bisa disebut Alkitab? Dari mana? Tidak tahu, pokoknya dari lahir saya membaca makanya jangan ngotot, jangan ngotot. Kalau tidak ada ilmu jangan ngotot. Karena itu yang dibaca Alkitab, ada di situ Allah. Injo minaka ada petolo-tolo, injo kapal tenggelam, kapal talang bahasa Latinnya. Maknanya ditahu, Misalnya saya percaya Bapa lewat Yesus Kristus. Kita percaya Allah SWT melalui Nabi Muhammad. Itu dipastikan dipahami, itu inti esensinya iman. Yang tapi tidak bisa begitu, Ibu. Yang disebut kitab suci itu ada kata suci di situ. Kita jangan bikin tidak bisa, Mansuma. Kita jangan terlalu ribet masalah penyebutan. Oke, sekarang saya tanya Ibu, kalau ada pencuri ayam ini kemudian saya ganti dengan Yesus, bisa enggak? Bisa nggak saya samakan pencuri dengan beginian? Beda lah, Martina, sama itu. Tidak sama dengan sama Martina. Bagaimana mungkin makhluk roh yang datang menjadi manusia, dibunuh sama manusia, masuk di dalam rahim manusia, keluar dari vagina manusia, kau bilang Allah, Cak Yuyu. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Seperti Yesus tidak mungkin bisa disebut sebagai ayam karena bukan pada tempatnya. Begini Mansuma, siapa yang bilang Yesus itu bukan manusia? Nah manusia jadi dia makan, dia berak, dia lapar. Kalau begitu Tuhanku yang disebut Allah itu bukan manusia. Jangan pakai. Karena tidak cocok. Masuk di otaknya, masuk nih. Begini. Bukan masalah. Beginilah tabiatnya kalau makan babi, keras kepala. Kamu bilang Yesus itu manusia. Kami tidak mau Tuhan kami disandingkan dengan manusia karena Tuhan kami tidak beranak. Yang beranak itu ayam. Betul kalau ayam. Tuhanmu beranak kan? Saudari Meti, Tuhanmu beranak kan? Itu siapa yang bilang Tuhan beranak, Tuhan beristri? Itu jika pemahaman tak begitu bahwa Allah itu tidak beranak, tidak beristri. Yesus disebut sebagai anak. Yesus disebut sebagai anak. Allah itu bisa apa? Secara Yesus disebut anak. Begini, anak apa? Anak ayam. Anak Tuhan kan? Kalau Yesus itu anak dewa, jangan bawa nama Tuhanku. Itu saja saya minta. Begini, kalau kita bisa, kenapa kita begitu? Karena kita bisa berpikir Allah itu nge-seks mungkin jadi dia punya anak. Logikanya kan begitu, asumsi tak. Buktinya kan kita bilang Allah itu tidak Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, anak Theos. Silakan. Kenapa tidak ada alasan kami umat Islam untuk melarang Yesus anak Theos, anak Dewa, anak Maria, anak Yahweh, anak Yehova. Nggak ada urusan. Tapi giliran disebut sebagai anak Allah, Anda berurusan dengan umat Islam. Sama itu kalau misalnya saya ada di sini anak ayam, anak kambing, anak sapi. Dan ada di situ anak sapi, anak ular, ku bilang ini anak Yesus. Sama itu perasaannya umat Islam. Karena Tuhannya umat Islam tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Siapa itu? Allah. Yang kalian sebut Allah. Kalian sembunyikan supaya tidak ketahuan itu hasil curian. Tolonglah kita saling menghargai. Orang Kristen ini kan bisanya itu memanggil Yesus anak Tuhan atau anak dewa atau anak Yahweh, anak Yehova, anak Elohim, anak Eloa, anak El Eroi, anak Esaldai, banyak. Kenapa kodong kami ini satu-satunya nama Tuhan kami yang Allah ini kenapa dinodai? Oke, berilah berada supaya saya menerangkan. Izin daengku. Iya, kenapa Kak di Kristen? Usil agamamu itu. Usil. Kenapa kita juga tidak berpikir Allah itu beranak? Buktinya disebut Yesus anak Allah. Apa sih? Kalau Tuhan Anda itu tidak dibilang kunci beranak juga. Urusanmu, kunci beranak urusanmu. Itu bukan urusan saya. Urusan saya, nama Tuhan saya masuk di kitabmu.
Jangan karena kitabmu itu dibawa oleh penjajah sampai kitab kami juga dijajah. Cukup penduduk daripada pribumi ini yang dijajah. Jangan lagi agamanya yang dijajah. Siapa yang mau menjajah agama Islam? Tidak ada yang mau menjajah agama Islam. Tidak seperti itu. Menistakan kami. Siapa yang menistakan? Lapor nih. Buktinya nama Tuhan kami ada di Bible. Lapor Mekiban Suma. Saya tidak perlu lapor karena kalian semua waras gitu, tidak gila jago semua toh. Kamu yang menyadari, kalian yang menyadari bahwa bukan Tuhan Allah itu Tuhan kalian. Kalian yang harus merubah. Lapor ke Lai baco. Kasih keluar saya ini Tuhannya umat Islam di Bible. Apakah keuntungannya? Kenapa Tuhannya umat Islam harus ada di Bible kah? Rugi kita kalau keluar Tuhannya umat Islam dari Bible. Tidak rugi kita. Tetap di perpuluhan lancar tiap bulan toh. Meskipun tidak ada namanya Tuhannya umat Islam di dalam toh. Daripada kita hina-hina Tuhannya orang. Daripada kita nistakan Tuhannya orang. Kalau kita sih fan-fan saja, tidak jadi masalah. Pasti dong. Kamu kan yang menikmati hasil curian itu kamu, Cak Ayu. Jadi kalau kita yang merasa begini, tabiat penjajah itu begitu. Tabiat pencuri, penjajah, perampok, perampas itu begitu. Enak-enak aja kalian ngomong karena kalian yang mencuri, kalian yang nikmati hasil curian. Yang korban ini yang diambil barangnya, Cak Ayu. Berpikir saya kok. Pakai saya otakmu sedikit. Pakai otakmu sedikit. Sabar. Kamu sekarang baca tuh 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab kebodohan Allah. Mau ku robek mulutmu? Masa ada Tuhanku kau kasih masuk di situ sebagai bodoh? Cukup Tuhanmu yang goblok. Jangan Tuhan saya dibawa-bawa bodoh. Tuh, ku baca tuh. Tuh. Karena kebodohan Allah itu di atasnya tuh, yang di atasnya. Tuh. Ngapa nak begitu sekali agamamu kah? Cukup umat Islam bersabar. Dengan kelakuan kalian bersabar. Kalian minta berhenti kita berdebat. Boleh. Tak perlu kita pisah bumi. Kamu pindah ke Mars atau kami yang pindah ke Mars. Tapi jangan kamu menghentikan debat, tapi kau tidak menghilangkan istilah nama Tuhan kami di dalam Bible. Masa Tuhan kami dibilangi bodoh? Ini nih, karena kebodohan Allah. Kenapa enggak tulis Tuhan atau Yahweh atau Bapak atau apa lagi di situ yang bisa kau suka? Apa kek? Kenapa harus Tuhan kami? Bukannya Tuhan yang dituju itu, Tuhannya juga Kristen yang dimaksud. Nenekmu kiper sama nenekmu, kakekmu juga. Ini apa? Memang Tuhannya Kristen ada tulisan Allah. Kenapa di mana Tuhannya Kristen? Di mana orang Kristen menurut Tuhannya Allah di mana? Di mana Tuhannya Kristen itu Allah di mana? Itu di Alkitab. Nenekmu kiper paluka. Injomi dibilang diprotes kitabmu karena agamamu itu pencuri. Saya kalau tegas percuma kita protes sama kita karena kita juga ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita sendiri yang protes di sana. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita itu merasa kita seperti kalian itu mengaku anak-anak Tuhan yang dikatakan anak Tuhan pemegang kuasa. Sihir minjo kita supaya hilang namanya di situ. Yang selalu begini Bang Suma, selalu yang menggugat itu dia merasa yang benar toh. Jadi kalau kita merasa benar kita mau yang menggugat. Nah, sekarang saya tanya saudara ini. Tidak mungkin sekarang pencuri mau pergi bilang saya pencuri, tangkap Kak. Pasti orang yang baik itu ketika sudah sadar ini punya orang, ya dikembalikan meskipun orangnya nggak minta. Kalau Bang Suma kan sudah anggap kita orang tidak baik, jadi kita jelas yang pergi. Jelas dong, najis, tralala, tralili, najis. Sekarang kalau Anda merasa orang baik dan Anda sadar itu hasil curian, apa yang Anda lakukan? Menunggu yang punya datang ambil atau Anda kembalikan? Maaf ya, kami telah kembalikan. Itu orang baik. Ini sudah ketahuan mencuri. Lapor saya di polisi. Lapor saya di polisi. Karena tidak sudah merasa mencuri, itu hasil Bang curian. Suma.
Kita merasa tidak mencuri, kecuali kita merasa mencuri dikembalikan kita. Tapi ini kan tidak merasa mencuri. Itulah Kristen. Yang bilang kita pencuri. Itulah jadi kalau Kristen. kita Itulah penjajah. Itulah tabiat penjajah. Itulah tabiat penjajah. Maling, pencuri. Itulah pencuri. Izin host. Pencuri memang kayak gitu. Maling. Izin Daeng. Maling itu begitu. Karena sudah nyaman merasakan hasil curian, maka sudah tidak lagi malu, sudah tidak ada rasa malunya, karena sudah mendarah daging hasil curian dalam tubuhnya. Itulah kalian. Tuhannya Yahudi kalian curi. Di perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian curi. Di perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhan kalian mana? Mana Tuhan kalian? Hei, Tuhan kalian yang mana? Perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian rampok. Perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhannya Kristen mana? Theos. Kenapa kau sembunyikan dewamu itu? Dewa Yesus, dewa Bapa, dewa burung merpati. Kenapa kau sembunyikan? Kenapa harus pakai Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam? Agama yang tidak punya jati diri dan harga diri, itulah agamamu. Izin Daeng. Kami hanya umat Daeng. Kami hanya umat. Mohon dimengerti Daengku. Ya sama saudara. Saya juga umat. Kami hanya jadi umat ketemu umat Daengku. Ini ceritanya. Saya juga tidak punya kewenangan dalam Islam untuk merubah Bible. Cuman beda di sini Daengku. Apa bedanya? Daengku alim. Daengku alim. Kami awam. Ya, justru karena itulah saya sampaikan kepada saudara. Ya, Daengku, tapi yang kami harap penyampaian itu seperti apa yang Nabi Muhammad. Oh, nggak bisa. Saya bukan Nabi. Bukan. Maksud saya begini, Daengku. Nabi Muhammad ini kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Terus? Saya hargai kerasnya Daeng, teguhnya Daeng, tegarnya Daeng. Maksudnya? Tapi saya juga khawatir Daeng punya kesehatan nanti terganggu. Oh enggak. Jadi enggak maksud apa-apa. saya, enggak apa-apa. Enggak usah Anda khawatirkan kesehatan saya. Enggak usah. Enggak usah. Saya sudah hampir 20 tahun menghadapi ular beludak. Udah hampir 20 tahun saya hadapi ular beludak. Udah hampir 20. Udah terbiasa saya menghadapi pencuri, penipu. Bang Joshua, agak masuk rahing. Yang gitu rahingnya. Jadi tidak perlu kau nasihati saya, Bung. Tak perlu. Yang kau harus nasihati itu agamamu, lembaga agamamu yang harus kau nasihati supaya tidak ada diskusi. Kenapa ribet sekali?